wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Khairul Jamal, Sarjana Agama. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Lisdah Naim, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Laude Muhammad Fatun, Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta kakak-kakak mahasiswa, serta yang saya sayangi Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMP Muhammadiyah 4 Depok. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu di SMP Muhammadiyah 4 Depok, di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Sebelum acara ini kita buka, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak dosen untuk menyampaikan sosialisasi dari Universitas Veteran. Padanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya duduk atau gimana ya? Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, suatu kehormatan buat kami, saya nama Laude Muhammad Fatun, bersama tim saya, ini kebetulan mahasiswa hubungan internasional angkatan tahun 2020. Mereka juga menjadi mahasiswa dan menjadi bagian dari pengelola lab diplomasi di UPN Veteran Jakarta gitu. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing, sebenarnya bukan memberikan pengetahuan tapi sharing terkait bagaimana dinamika metode pembelajaran saat ini yang begitu berubah, yang cukup signifikan, bukan hanya mengancam kita para dosen gitu ya, tetapi para guru juga cukup mengalami perubahan-perubahan signifikan gitu. Nah, saya dan tim telah mempersiapkan beberapa materi gitu kan, dari kami itu akan dilaksanakan selama 2 sesi. Yang pertama, di sesi ini kita akan sharing knowledge, banyak berbicara, banyak melakukan sharing pengetahuan terkait metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti di bulan April kita meminta salah satu kelas dari Bapak Ibu untuk kami berikan praktik terkait pengelolaan dan penggunaan ChatGPT atau Canva gitu ya, untuk menggunakan bagian-bagian dari pembelajaran di era digital gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kita saat ini sebenarnya diancam oleh apa yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu robot gitu ya. Kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu lebih duluan menjadi guru, walaupun gurunya adalah siswa SMP dan saya ngajarnya mahasiswa, tapi setidaknya tugas kita sama, yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada masing-masing anak didik kita gitu. Tidak bermaksud saya, apalagi saya mungkin agak cenderung lebih muda gitu ya, tentunya pengalaman Bapak Ibu lebih banyak dari saya terkait metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bahwa saat ini kita menghadapi era disrupsi. Bagaimana digitalisasi itu merubah semua format dan merubah semua pola komunikasi, merubah pola pengajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.
kami pun dari dunia dosen ini mahasiswa saya sekarang betapa begitu hebatnya mereka. Saya lahir tahun 1989, sedangkan mereka lahir tahun 2000-an. Betapa jauh gitu ya, betapa jauh pengetahuan mereka tentang teknologi dengan kita yang lahir di era-era 80-an. Betapa jauh, begitu meningkatnya teknologi. Bahkan ada asumsi bahwa kecepatan teknologi, perkembangan teknologi itu melebihi kecepatan pembelajaran yang ada. Sehingga kata kunci dari kita adalah kita harus melakukan inovasi. Makanya kami di universitas gitu ya, kami selalu mengupayakan adanya selain metode pembelajaran berbasis digital, kita juga mengupayakan mahasiswa untuk praktik dalam konteks memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak lagi berpikir secara teoritis di kampus, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk bersosialisasi dan melakukan magang di beberapa institusi yang menjadi mitra kampus kami. Nah, ini ada 2 mahasiswa kami yang magang di salah satu lembaga pertahanan dan keamanan, dan ini menjadi bagian dari mereka agar mereka memiliki pengetahuan selain teoritis yang ada di kampus. Bisa di next. Nah, kita mengalami era disrupsi. Ada 3 argumen utama menurut saya yang perlu kita pikirkan kembali terkait tentang teknologi. Di kampus kami, Bu, itu mahasiswa itu mengerjakan tugas gitu ya. Itu hari ini kita kasih tugas, besok udah selesai. Padahal kalau kita dulu gitu ya, ngerjain tugas itu bisa sampai berminggu-minggu. Sekarang mahasiswa dengan adanya ChatGPT itu tinggal berkomunikasi menggunakan komputer. Misalnya tugasnya kebijakan luar negeri Indonesia, menggunakan ChatGPT itu langsung muncul semua. Jadi langsung di copy paste, langsung di translate ke Microsoft Word, langsung jadi dikumpul sama dosen. Tapi dosennya nggak kehilangan akal. Kami pun dibekali beberapa fasilitas agar mahasiswa yang kita ajarkan itu tidak dicokoki oleh pengetahuan yang tanpa referensi. Gitu. Makanya argumen saya pertama adalah bicara tentang data dan referensi. Kenapa? ChatGPT ini kita tahu kan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dan sudah lihat di internet betapa ChatGPT ini kan menjadi salah satu ancaman yang besar buat kita semua, khususnya para guru dan dosen gitu. Kenapa? Karena ChatGPT ini menyediakan sekitar 40-puluhan ribu data yang ada di internet dan mereka bisa berikan kepada kita secara gratis. Itu luar biasa. Jadi mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada siswa saat ini, itu khawatirnya jangan sampai siswanya sudah baca. Itu khawatirnya. Jangan sampai siswanya itu sudah mencari duluan dan sudah menggunakan ChatGPT untuk mencari apa yang mereka inginkan gitu. Bahkan matematika yang selama ini kita agak rumit gitu ya. Merasa kenapa saya pilih studi hubungan internasional, karena saya kesulitan untuk memahami matematika walaupun agak jago dulu waktu anak SMP gitu ya, SMP, tapi secara SMA butuh juga ada matematika, ada kimia. Itu kalau kita tampilkan ada aplikasi gitu kan, kita misalnya ibu guru gitu ya, ketua kurikulum tulis soalnya di papan tulis, itu tinggal di capture aja, langsung muncul jawabannya di internet. Begitu canggihnya sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu, lantas peran guru seperti apa? Kalau misalnya sudah ada teknologi seperti itu, nah ini yang menjadi masalah bagi saya dan mungkin beberapa teman-teman guru juga, karena ChatGPT ini kan semacam aplikasi yang dibuat oleh Elon Musk dan beberapa temannya gitu ya, untuk mengelola data agar memudahkan tugas-tugas dari dari semua mahasiswa yang menggunakan mahasiswa profesional yang menggunakan ChatGPT ini. Awal mulanya ChatGPT ini itu diargumentasikan bahwa dibuat untuk membantu tugas manusia.
ternyata semakin ke sini justru membunuh tugas manusia. Kita tahu beberapa tahun ke depan itu akan banyak pekerjaan yang hilang gara-gara adanya ChatGPT. Jadi ini mengancam pekerjaan seperti sekretaris, akunting, kemudian beberapa data scientist itu hilang gara-gara ChatGPT. Karena semuanya sudah ada di internet. Gara-gara ChatGPT itu kita tinggal menyampaikan di internet dan itu langsung muncul. Lantas mereka mau peran apa? Akhirnya apa? Manusia dibunuh oleh apa yang dibuat oleh manusia lainnya. Seperti itu. Nah, jadi ChatGPT ini begitu besar gitu ya. Bahkan Elon Musk ini itu mau buat negara Pak di luar angkasa. Jadi setelah dunia ini bermasalah nanti ya, argumentasi gitu kan, bermasalah nanti akan negara-negara akan konflik gitu, konflik besar, maka negara yang punya kemampuan luar biasa itu akan bikin negara di luar angkasa, dan itu sudah ada. Itu mereka sampai ke sana berpikirnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ChatGPT dan data dan referensi, nah ChatGPT ini kan sebuah platform gitu ya, yang disediakan dalam konteks digital untuk memudahkan tugas mahasiswa, tugas dosen, tugas guru tadi untuk lebih mudah mengerjakannya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita menggunakan ChatGPT ini, itu Pak, itu tidak ada referensi yang tertulis. Maka saya pun berargumentasi bahwa data yang diambil itu hanya mengambil semua data, tetapi tidak dicantumkan referensinya dari mana. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah S1, S2 atau yang sudah tamat sarjana gitu kan, pasti kan selama ini ketika bikin skripsi untuk lulus S1 pasti kata kunci dari para pembimbing atau para pengujinya referensinya mana gitu. Nah, ChatGPT ketika kita misalnya kita merumuskan misalnya metode pembelajaran di era digital gitu. Jadi dia ChatGPT ini aplikasinya itu langsung memunculkan semua definisi yang ada, tetapi referensinya tidak ada. Nah, ini jadi masalah. Takutnya kalau misalnya tidak ada referensinya, maka itu kita katakan plagiat. Bahkan ada beberapa profesor di luar negeri mengatakan bahwa ChatGPT is high plagiarism, karena memang ketika kita melakukan pencarian data menggunakan ChatGPT, data dan referensinya tidak dicantumkan karena dia mengakumulasi semua data yang ada di internet, sehingga data-data itu dikumpul jadi satu sehingga jadilah sebuah naskah. ChatGPT ini itu bisa buat puisi sendiri, bisa buat lirik lagu, bisa bikin bisa mengerjakan rumus matematika dengan sendirinya, bisa kita berkomunikasi secara virtual, kita bisa melakukan kita bisa bahkan ya mengaudit data itu tanpa manusia lagi. Itu ChatGPT. Tapi selama ini hasil dari ChatGPT itu hampir semuanya tanpa referensi, karena semua data yang diambil oleh ChatGPT itu berasal dari internet. Makanya disebut dengan OpenAI gitu ya, Open Artificial Intelligence, terbuka untuk kecerdasan buatan. Karena kita ini kan manusia memang diciptakan secara sempurna ya, karena Al-Quran tuh dalam surah Hakim gitu kan, bahwa kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna mungkin gitu kan. Nah, cuman kecerdasan itu ternyata bisa diakumulasi dan bisa dibuat, dan pembuatan itulah menggunakan artificial intelligence atau OpenAI tadi. Jadi terbuka dan akhirnya itu bisa diakses secara mandiri dan secara tanpa bebas biaya, karena semua data yang mereka tampilkan itu gratis. Nah, ini yang jadi masalah pertama adalah masalah data dan referensinya, karena OpenAI itu gitu ya, atau ChatGPT itu tidak menyediakan referensi dari mana sumber yang diambil untuk
menjadi sebuah naskah tertentu atau rumusan tertentu dari jawaban-jawaban yang mereka berikan. Seperti itu. Yang kedua adalah ChatGPT itu tidak mampu melakukan kemampuan analisis variabel. Kalau kita, barangkali Bapak Ibu kan ketika jadi guru di sini kan sebelumnya pasti sudah sarjana gitu kan. Sarjana sering kita para yang sudah sarjana pasti sering ditanya variabel. Variabel ini kata kunci. Ketika kita misalnya mau melakukan sesuatu, membuat esai, membuat karya tulis, pasti variabelnya apa? Nah, OpenAI itu tidak bisa menjelaskan variabel karena dia hanya mengambil semua data tanpa mau menjelaskan data itu dari mana dan variabelnya apa. Kan kata kuncinya bahwa ketika kita mau membuat skripsi dahulu gitu ya, variabelnya apa nih? Kamu mengaitkan apa dengan apa gitu kan? Jadi kemampuan itu yang tidak dimiliki oleh ChatGPT, sehingga kata kunci dari saya bahwa sehebat-hebatnya teknologi informasi, dia tidak akan pernah menggantikan fitrah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Seperti itu. Jadi dia tidak akan mampu menggunakan kemampuan untuk menganalisis variabel keterkaitan. Apakah misalnya kenapa kemudian misalnya di sini ada saklar, di sini ada lampu. Kalau saya tekan saklar, ketika saklar ditekan, maka lampu pasti menyala. Itu kata kuncinya. Berarti variabelnya saklar dan lampu. Kalau AI itu tidak memiliki kemampuan analisis seperti itu. Kalau saklar kita sebut variabel A dan lampu menjadi variabel B, maka itu menjadi bagian dari variabel yang harus kita jelaskan, dan ChatGPT tidak bisa menjelaskan seperti itu. Jadi di situ juga kelemahannya, dan akurasi dari ChatGPT itu kadang-kadang juga bisa meleset. Makanya saya tetap berkomitmen bahwa fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk kecerdasan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Hanya bisa bisa saling membantu satu sama lain, tetapi tidak untuk digantikan. Yang ketiga adalah pendekatan psikologi. Bu, Pak, ini anak 2020. Vinca kalian online tahun 2020 ya. Nanti 2023 ini baru mereka kuliahnya secara offline. Dan kami para dosen, kedekatan psikologis dengan mereka itu sangat jarang. Implikasinya apa? Kita tidak mengenal secara psikologis mahasiswa itu seperti apa, karakternya seperti apa. Padahal kalau saya biasanya ngajar, biasanya anak semester, saya biasanya dikasih anak semester 4 ke atas gitu, karena mata kuliah yang saya ajar itu mata kuliah yang sangat teoritis. Jadi biasanya saya itu memilah mahasiswa secara psikologis. Jadinya misalnya mahasiswa kan kami bagi berdasarkan kemampuannya. Misalnya si A sukanya isu-isu yang berbasis ekonomi, si B sosial, si C keamanan, si C politik. Jadi kalau saya di kelas biasa bagi berdasarkan klaster itu, sehingga saya tahu minat mahasiswa, saya tahu bagaimana mereka mau membuat apa dalam kuliahnya gitu. Jadinya ketika mereka kuliah online dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran di era digital, kami pun tidak mengetahui, tidak mengenal secara fisik gitu ya mahasiswa ini ada. Bahkan mereka ketika kuliah menggunakan Zoom gitu ya sebagai salah satu platform metode pembelajaran digital gitu, kita tidak tahu ini mahasiswanya ada atau tidak, karena mereka bisa saja kameranya mati, mereka tinggal tiduran gitu kan, sehingga kami pun ini mahasiswanya ada apa enggak sih gitu ya, sehingga kami atau hanya jadi ya saya kadang hanya bicara selama 2 jam untuk memberikan materi, sementara yang on kamera itu hanya sebagian kecil itu. Jadi itu masalahnya, sehingga kedekatan psikologis antara manusia dengan manusia itu tidak ada. Padahal mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dan mungkin merasakan sendiri bagaimana
implikasi dari teknologi ketika Bapak Ibu mengajar secara digital dengan secara tatap muka. Karena tugas kita gitu kan bukan hanya mengajarkan secara material, tetapi juga non material, etika, kemudian moralitas, kemudian visi-visi ke depan, itu kita harus ajarkan juga. Karena kalau hanya material saat ini itu banyak sekali di internet. Kalau kita hanya mengajarkan itu, maka tugas kita selesai. Makanya kami di universitas dan mungkin juga di sekolah SMP Depok mungkin sudah mengalami perubahan-perubahan itu, dan kata kuncinya adalah baik guru, mahasiswa, dosen itu harus melakukan inovasi. Kami untuk mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola pembelajaran, kami harus ganti kurikulum 3 kali untuk mengadopsi teknologi. Jadi ini belum di ChatGPT-nya belum diganti nih Pak Bu. Belum ChatGPT belum kami adopsi saja, itu sudah 2 kali kita ganti kurikulum. Apalagi sudah ada ChatGPT. Sebelum ada ChatGPT aja kami sudah pakai LMS, sebuah teknologi untuk menggunakan metode pembelajaran. Tetapi dengan adanya ChatGPT berarti ini lebih sulit lagi, karena mahasiswa itu akan lebih mudah mencari tugas dan menyelesaikan tugas. Makanya nanti platform yang kami gunakan sekarang itu sudah dicoba untuk dikombinasikan. Misalnya ada yang Turnitin gitu kan, kemudian ada plagiarisme checker untuk mengecek apakah tugas mahasiswa ini benar-benar diketik atau tidak. Gitu. Kalau diketik pasti akan kentara dan itu akan akan ketahuan. Kalau ini adalah hasil copy paste, itu akan bisa ketahuan juga. Saya kalau menguji anak S1 selalu mengatakan ini referensinya dari mana, kemudian bukunya warna apa. Kenapa? Karena kita mau pastikan apakah referensi yang mereka gunakan itu valid atau tidak. Karena kan ilmu ini kan bagian dari cara kita memberikan pengetahuan dan merubah suatu kehidupan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu basis referensinya, maka akan bermasalah di ke depan hari. Coba lihat slide berikutnya. Nah, ini betapa luar biasanya kejadian di sekolah gitu ya, di daerah pendidikan. Ini beberapa media yang melihat betapa pendidikan di era disrupsi ini begitu dihadapi oleh beberapa teknologi informasi. Bahkan argumentasinya bahwa ChatGPT from project product what they will become. Jadi selamat datang katanya ChatGPT yang kemudian yang selama ini kita mungkin anggap bahwa Google itu menjadi satu-satunya sumber referensi yang kita gunakan. Tetapi dengan adanya ChatGPT itu justru itu menjadi ancaman baru buat Google sendiri dan juga buat kita kalau tidak melakukan inovasi. Jadi intinya dari kami bahwa kami dari UPN, khususnya saya pribadi dan tim, siap memberikan informasi terkait bagaimana perubahan-perubahan metode pembelajaran gitu kan. Saya tidak tahu apakah mungkin secara psikologis berbeda ya, karena kan yang kami ajar itu mahasiswa yang umurnya di atas 17 ke atas, dan ini barangkali saya pun kalau ngajar anak SMP kemungkinan agak kesulitan gitu, karena berbeda situasinya. Mungkin ibu-ibu lebih berpengalaman, tapi intinya kekhawatiran kita di dunia pendidikan khususnya sekolah maupun universitas adalah jangan sampai teman-teman adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa ini gitu kan bertanya pada pada orang tuanya gitu kan, dan orang tuanya sudah tahu ChatGPT. Pak, Bu, saya punya tugas nih dari Bu ini, tugasnya ini. Orang tuanya memfasilitasi, ambil ChatGPT. Oh, tugasnya mana? Ini cek, tinggal misalnya tugas matematika tinggal dipoto, selesai tugasnya dalam waktu 1 menit. Artinya apa? Kalau kita sudah menggunakan saya tidak menghalangi penggunaan teknologi, tetapi dengan adanya teknologi justru membuat mahasiswa kita itu
proses belajarnya tidak tertantang. Kalau kita mungkin dulu yang lahir tahun 70-an, 80-an mungkin tahu betapa sulitnya mendapatkan ilmu, gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya ChatGPT dan adanya aplikasi-aplikasi digital yang dalam metode pembelajaran, dengan misalnya orang tuanya juga tahu, apalagi orang tuanya dosen misalnya gitu. Tugasnya apa? Begini rumusnya, begini tugasnya, tinggal capture, oh ini selesai dalam waktu 1 menit, gitu. Jadi kita harus mengajarkan siswa ini bukan hanya paham secara ilmu, tetapi juga paham secara etika dan tahu juga proses. Karena kan kata kuncinya ilmu itu berkah katanya kalau dilihat juga dari usahanya. Kalau usahanya sedikit maka dikasih juga sedikit berkahnya. Karena kalau orang berilmu itu katanya lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Nanti kami di bulan April ke depan izin kepala sekolah dan Pak Wakil Kepala Sekolah, kami minta 1 kelas, kami mencoba, tim akan mengajarkan bagaimana cara membuat PowerPoint gitu ya, menggunakan Canva. Gitu, menggunakan Canva, dan mungkin juga nanti akan menggunakan ChatGPT, tapi berbasis referensi. Karena kalau ada namanya aplikasi TUM ChatGPT. Nah, TUM ini itu kalau kita buat semacam referensi gitu kan, membuat tugas atau membuat materi pembelajaran gitu. Kalau misalnya kita tulis misalnya materinya misalnya tentang matematika, aljabar gitu kan, aljabar langsung PowerPoint-nya muncul, tinggal kita bilang aja aljabar, langsung muncul dengan PPT-nya, dengan desainnya sudah muncul semuanya. Tapi jadi masalah itu tidak ada referensinya. Makanya peran guru, peran dosen di situ untuk memastikan kembali bahwa referensi dari yang muncul dari ChatGPT itu ada, karena kita mau memberikan kepada siswa dan mahasiswa itu adalah ilmu pengetahuan yang punya dasar argumen. Dasar argumen itu adalah dasarnya dari referensi. Kalau tidak ada referensinya, maka berpotensi merupakan kegiatan plagiarisme, atau ibaratnya itu sederhananya kita mengambil punya orang dan kita mengklaim itu punya kita sendiri, dan itu kan tidak etis dan tidak etika. Kita tahu beberapa profesor yang lalu pernah terlibat hal-hal seperti itu gara-gara adanya teknologi ini, dan ini menjadi tantangan buat kita semua, apalagi ibu bapak ngajar di SMP. Yang di SMP ini kami harapkan ketika nanti masuk di universitas, mereka sudah punya moralitas, mereka sudah punya etika yang baik, sudah punya standar agama yang bagus, sehingga kami di universitas tugas kami adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mahasiswa itu bisa menjadi mitra kami untuk mengembangkan pengetahuan agar generasi emas Indonesia tahun 2045 bisa tercapai. Seperti itu Bapak Ibu, materi sedikit dari saya. Intinya bahwa baik kami dari dosen maupun Bapak Ibu para guru gitu ya, harus melakukan kreativitas dan inovasi, bahwa metode pembelajaran sudah sangat advance, sudah sangat maju, sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan. Karena siswa dan mahasiswa yang kita ajar saat ini adalah siswa dan mahasiswa era digital. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan literasi digital, maka kita akan kewalahan dan kita akan keteteran. Dan itu sudah dialami oleh beberapa dosen senior karena mereka tidak memiliki pengetahuan digital. Saya ajar untuk melakukan pembelajaran sampai nonton TikTok, Instagram, harus bikin YouTube, channel YouTube, karena kalau kita tidak lakukan seperti itu, minat-minat mereka ini kan berbeda dengan kita. Jadinya kita harus menyediakan fasilitas itu agar mereka juga menyukai materi pembelajaran yang kita gunakan,
supaya bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh mereka. Karena dunia mereka beda dengan dunia kita. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Kalau kita tidak menyesuaikan, kita akan ketinggalan. Hinca bisa dikasih contoh chat GPT? Di sana aja, laptop kamu aja. Nah, kami mau kasih contoh salah satu bagaimana chat GPT itu menjadi bagian dari perubahan metode pembelajaran. Dicabut aja itunya. Bapak Ibu, ini salah satu bentuk chat GPT. Bisa dikasih contoh, Hinca, kira-kira mau kasih topik apa? Oke, selamat pagi semuanya. Misalnya, contohnya ya kita mau cari tentang apa sih itu digitalisasi bentar. Oke, nah misalnya kita